Yunowan. Jinjuan. Apa? Li Jinjuan. Li Jinjuan. Ada tulisan Indonesia? Enggak ada. Iya, Muhammad Faza. Ini memang tulisannya Faza kan. Lebih baik film mati aja kayak ya. Nggak tahu kalau Oh ini bego gitu. ini tulisan dari orang tua begini atau sampai sendiri. Saya sendiri. Oh iya, kalau menurut saya daripada zaman udah bahasa Arab itu jadikan film mati. Faza. Nggak usah alif. Alif belakang nggak usah. Kapan bahasa apa? Coba diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sini sebelumnya tak kenalin dulu aja. Ya. Nama saya Muhammad Fazil Jinjuan. Saya berasal dari kota Solo. Jadi di dalam ilmu nahwu itu kan terdapat banyak sekali pembahasan. Nah, untuk memahami ilmu nahwu, kita tuh harus mengetahui dasar-dasar bahasa Arab terlebih dahulu. Nah, saat kita apa ya, saat berbicara atau percakapan bahasa Arab itu tak luput kita mengucapkan kata yang salah atau kita lupa nih mau ngucapin apa. Nah, itu di dalam ilmu nahwu itu disebut dengan badal atau pengganti. Nah, badal itu kan termasuk dalam atau isim yang kata yang mengikuti kata sebelumnya. Nah, atau terbagi menjadi 4, ada naat, atau taukid, badal. Nah, pada risalah ini saya akan memilih pada badal. Saya kasih judul risalah ini dengan nama Matalil Anwar fi Dirasatil Abdal min Ghayatil Ikhtisar. Nama Matalil Anwar ini saya terinspirasi dari salah satu pondok yang di Lamongan ini dekat Darul Ma'ad, yaitu Matalil Anwar, dan juga pondok yang bergelut juga ilmu nahwu sharaf. Matalil Anwar ini tempat pelabul ilminya Musa Joko dahulu pada waktu dahulu. Dan juga sekarang mengajar pada pondok Matalil Anwar Musa Joko. Nah, Matalil Anwar ini mempunyai makna, itu mempunyai arti itu kayak menyebarkan kebahagiaan. Jadi saya harap seorang yang membaca risalah ini dan bergelut dalam bab badal ini bisa menyebarkan kebahagiaan pada setiap pembacanya. Lalu fi dirasatil abdal min ghayatil ikhtisar. Sesuai namanya dirasatil abdal, yaitu tentang badal. Saya memilih badal ini karena alasannya karena menurut saya nih badal ini mempunyai filosofi tersendiri. Jadi badal kan secara bahasa artinya pengganti. Nah, arti dari badal ini mempunyai konotasi yaitu pergantian dari yang buruk menjadi baik, mengganti dari yang suram menjadi cerah, yang gelap menjadi terang. Nah, habisnya gelap maka menjadi terang. Setelah terang benderang maka terpancarlah aura positif yang menebarkan kebahagiaan pada setiap orang. Nah, ini lumin ghayatil ikhtisar, yaitu saya analisis badal ini pada salah satu kitab yaitu namanya Ghayatil Ikhtisar. Ghayatil Ikhtisar ini sebenarnya mempunyai nama lain ya atau yang biasa disebut. Oh, ini matan takrib. Biasa kita sebut matan takrib atau mukhtasar Abi. Oh iya, matan takrib. Ghayatil Ikhtisar. Terus saya milih analisis di kitab Ghayatil Ikhtisar ini karena kitab ini kan sudah relevan sekali pada pondok-pondok salaf yang ada di Indonesia yang ingin mempelajari ilmu fikih yang pemula mubtadi. Nah, ini sangat relevan karena sesuai namanya Ghayatil Ikhtisar sangat ringkas. Jadi kitabnya ini sangat ringkas dan bahasanya mudah dipahami. Oleh karena itu saya analisis badal ini pada kitab Ghayatil Ikhtisar. juz berapa?
semua juz berapa, bab apa, kitab apa, terus semua bab, semua bab, Ummahatul Aulad itu ada, semua berarti dari awal sampai akhir. Ada yang kelewat nggak kira-kira? Oke. Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ini ambil badal-badalnya saja. Azir betul. Saya tadi pertama, saya kira bahas ibadah. Saya kira bahas ibadah. Jadi di salah satu kitab bahasa nanti Aman kalau belajar, kalau nggak salah Mutamimah itu belum ada kok. Adanya sudah di Alfiah lah. Alfiah ke atas itu sudah nanti muncul adibdal. Atau sama kalau di kitab tipis sudah ada di Syaraf. Di Syaraf di kitab apa? Di maksud sudah ada. Jadi banyak ibadah. Nanti sambil belajar membedakan hamzah kotok sama hamzah wasal ya. Oh, iya. Karena ini nggak jelas ini. Ya, kurang. Kalau dulu kitab dulu biasa, kalau kitab dulu. Tapi sekarang udah ulama itu sudah membedakan. Kayak gini malah kebalik. Ini seharusnya ini kotok dikasih hamzah. Dan ini wasal tanpa hamzah. Seharusnya. Jadi dibenarkan ya. Dan kemudian abdal ini menurut jenengan gimana tadi? Kok menurut saya kok nggak cocok? Cuma dari belajar. Iya, menjadikan pembahasan badal-badal di sini. Misalkan saya lebih condongnya badal gitu aja. Badal aja. Menurut saya kan. Nanti mungkin jenengan diskusikan lagi sama teman. Menurut saya lebih cocok. Tapi kalau nanti abdal min ghayat, nggak apa-apa lah. Matalul anwar fi dirasatil abdal min ghayat. Nggak ada masalah sih. Nggak apa ya. Yang penting sudah tepat jamak dari belajar itu adalah Abdal gitu aja. Abdal ini juga nanti para wali. Ada wali nujaba, ada wali abdal, ada wali kutub. Jadi ini dibahas badal-badalnya saja. Rujukannya saya lihat tadi ada berapa kitab tadi? Ada kok di sini sampean. Di awal. Rujukan murni dari siapa saja? Atau ada kitab lain? Ada kitab lain. Oh ini ya? Oh enggak ya? Halaman 7 kan? Halaman 7. Oh ini kitabul Iqna, Fathul Qorib, An-Nahwu, Al-Qorib, An-Nahwu At-Ta'limi, Jami'ud Durus, Asrul Salih, Syura Awamil, Fathul Nadim, Anwarul Ilahiyah. Anwarul Ilahiyah Indonesia Joko ya? Iya. Karena Anwarul Ilahiyah itu punya Joko. Iya. Ya, nanti ditaruh di belakang ya, Al-Marojik. Oh iya. Al-Masyatir atau Al-Marojik ditaruh di belakang. Kemudian tadi belajar membedakan hamzah kotok sama hamzah wasol. Penjelasan sampean sudah mencukupi apa yang saya butuhkan. Jadi Aman sudah menjelaskan latar belakang dan metode penulisan sampean sudah. Al-Bayan ini gimana? Ini tulisan sama sendiri di Al-Bayan ini. Iya. Semuanya kan ada Al-Bayan itu tulisan sama sendiri. Iya. Atau ngambil dari kitab yang ringkas Sendiri. sendiri. Qaul musannif ayakuna ilai al-jumlah al-fiyah fi ismul-nakirah mufassiran lima qabla wa lam yu'arba asyarat bi al-adih idza tajala tafsir kana ma ba'da juz'an ay ba'dan mimma qabla fa yakun badal ba'dan minhu. Udah, atau mau satu? Iya. badal ada berapa Mas Badal? Ya. Badal sini terbagi menjadi 4. Saya jabarin. Yang pertama itu ada badal mutobik atau yang biasa disebut dengan badal kul min kul. Jadi badal yang merupakan tingkatnya ini sama atau kesataraannya ini sama dengan mubdal minhunya. Contohnya Ja'a atau bibu Zaidun. Ja'a telah datang siapa? Atau bibu dokter. Nah, maka di lafadz atau bib ini kan masih samar. Telah datang siapa? Tobib. Nah, tobibnya nih siapa nih? Apakah dokter yang A, B, atau yang C? Maka sini perlu ada penjelas atau pengganti. Maka datanglah lafadz Zaidun sebagai badalnya. Siapa Zaidun? Zaidun adalah tabib. Siapa tabibnya? Itu Zaidun.
Lalu yang kedua ada badal ba'du minkul, sebagian dari keseluruhan, yaitu badal yang merupakan apa ya, bagian pokok yang baik, sebagian baik kecil maupun besar atau sama rata. Jadi contohnya ada akal tu as-samaka roksahu. Jadi makan siapa saya, as-samaka pada ikan. Nah, saya makan ikan ini apanya ya? Apakah kepalanya ataukah ekornya atau badannya? Maka di sini harus ada penjelasnya lagi, harus ada atau penggantinya lagi apa. Nah, saya makan apa nih, bagian apa ikannya? Maka harus datangin lafadz arok sahu, yaitu kepalanya ikan. Nah, maka itu sudah jelas. Akal tu as-samaka rok sahu. Saya makan kepalanya ikan. Lalu yang ketiga ada badal istimal, yaitu badal yang merupakan bukan bagian pokok, tetapi badal ini merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhunya. Yani berupa ya, sifatnya, bukan berupa fisik. Contohnya nafa'ani zaidun ilmuhu, telah memberi manfaat nih pada saya siapa, Zaidun Zaid. Nah, Zaid ini telah memberi manfaat kepada saya. Nah, manfaatnya ini apa nih? Kan harus ada menjelas lagi, apakah manfaat tenaga, manfaat sodakohnya Zaid, apa-apa. Maka harus ada penjelas lagi, yaitu ilmuhu. Oh, sudah jelas. Oh, jadi Zaid ini telah memberi manfaat ilmunya kepada saya. Lalu terakhirnya ada badal mubayyan, ada badal mubayyan. Nah, badal mubayyan ini berfungsi untuk meralat jika ada salah kata atau dan biasanya umumnya terjadi ini badal mubayyan ini saat percakapan umumnya ada badal mubayyan. Nah, badal mubayyan ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada badal idrob, yaitu badal yang ketika mutakalim ini meralat mubdal minhunya dan itu dilakukan secara sengaja. Maksudnya ini langsung contohnya aja, irkab as-sayyarata al-gitar. Jadi mengendarailah siapa kamu as-sayyarata pada mobil al-gitar Kereta. pesawat, kereta ya? Oh iya, kereta. Nah, sebenarnya ini kan si mutakalim ini ingin menyampaikan apa? Irkab al-gitar, tapi karena ada yang salah tadi, yaitu lafadz as-sayyarah, tapi itu disengaja, maka langsung diganti dengan al-gitar. Lalu yang kedua ini, yang termasuk mubayyan ini ada badal golan. Jadi badal itu ketika si mutakalim ini meralat mubdal minhunya, dan tetapi si mutakalim ini tidak disengaja, tidak menyengaja ucapan yang salah itu. Contohnya sama seperti tadi, irkab as-sayyarata al-gitar. Sebenarnya si mutakalim ini ingin membicarakan, ingin ngomong irkab al-gitar, tapi karena salah maka ada sayyarah, lalu Betul, terakhir ada nisyan dari badal betulnya nisan. Bener kan ya? Itu badalnya nisan. Nisyan, boleh ya. Yang di situ kan ada dibenarkan. Ya, terus. Badal nisyan ini badal yang terjadi karena si mutakalim ini lupa ingin mengucapkan apa, lalu diganti dengan badalnya itu. Ya, irkab as-sayyarata al-gitar. Jadi saat mutakalim ini ngomong irkab as-sayyarata, oh
dia tahu bahwa itu salah, langsung dia tahu bahwa itu lupa, langsung diganti dengan al-kitor. Oke, sudah ya. Nah, itu bahasanya sudah badal mubayyin, bukan mubayyan. Bayar. Makanya saya tadi aku sampai pengen buka kitab. Iya. Yang pusing salah. Mubayyin panjang mbaknya ya. Saya takut saya tadi hafalan saya salah. Mubayyin itu badal yang memang tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, dibahasakannya biasanya dengan badal ghalat. Ya, badal ghalat. Di badal ghalat di dalamnya nanti ada bagian badal ghalat. Contohnya hampir sama, mirip peralatan semua, cuman memang beda motifnya. Ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, kemudian muncul yang salah, ada yang muncul yang lebih afdol dan seterusnya. Ya, itu saja cukup ya, mas saya. Selebihnya, ini kerennya anak-anak ulama ini, ya karena mungkin dibimbing langsung sama Mas Joko, banyak yang nulis itu dari dirinya sendiri. Ya, banyak 60% lah, meskipun saya ada kebetulan sesuatu yang salah. Sekian bahasa ya, terus belajar, jangan mau ke Kuwait kan? Kuwait. Apa sih ini? Halo Ya, Kuwait. di Kuwait kan? Itu di Emirat Arab, bukan Kuwait. Kuwait. Kok kemarin Salah kemarin. Kuwait? Ya di UAE ya, di Emirat Arab. Ya. Di mana? Daerah mana? Dubai Abu Dhabi. Itu UAE-nya itu. UAE itu kan negara. Ah, Uni Emirat Arab. Di situ ada beberapa daerah yang punya kayak Malaysia gitu, ada kota apa? 9 atau apa gitu. Nah, sama gitu, ada Dubai, ada Abu Dhabi, masing-masing itu ada ini kan. Ada pemimpinnya. Ya itu saja, semoga sukses terus ya. Semoga terus belajar, yang teman-teman belajar dimanapun tempatnya. Saya doakan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillah.